Kitabul Buyung, ya terkait dengan kitab yang terkait dengan hal-hal dalam masalah apa? Jual beli. Ya, atau secara spesifik adalah terkait dengan al-buyung al-manhiyah anhu. Ya, yaitu jual beli terlarang. Terlarang itu bahasa Inggrisnya apa? Apa forbidden ya? Ya, jadi jual beli yang terlarang ini sudah beragam ya bentuk yang kita sebutkan dalam hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada malam hari ini yang punya kitab, kita masuk pada hadis yang ke-980 atau halaman yang ke-678 dalam kitab yang sudah diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura. Ya, halaman 678, hadisnya hadis yang ke-980. Ya, yaitu terkait dengan bab jujur dalam menjual dan menjelaskan barang dagangan. Ya, jadi dulu sudah kita sampaikan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengingatkan. Ya, jadi di antara bentuk jual beli, ya jual beli yang terlarang itu misal ada unsur riba. Ya, jual beli termasuk juga pinjam meminjam. Ya, yang pun ada unsur apa, Pak? Ada unsur ribanya. Ya, inti daripada riba adalah athar yang menyatakan kullu naf'in, ya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang kemudian dari hasil pinjaman itu mengandung manfaat, ya mengambil manfaat. Jadi saya pinjamkan 1 juta tapi harus dibayar 1.050.000, 1.010.000, 1.500.000. Ya, maka ini termasuk bagian daripada bentuk riba. Demikian juga tentunya adalah setiap jual beli yang di dalamnya ada unsur apa lagi, Pak? Selain riba, kemudian ada unsur maisir. Ya, yang ada unsur judinya. Ya, ini dulu sudah kita contohkan. Ya, terkait dengan misal apa yang ada unsur judi, contohnya apa, Pak? Ya, misal ikut lomba tapi kemudian dipungut biaya. Dan biaya itu diperuntukkan untuk hadiah. Ya, maka orang-orang berlomba memperebutkan hadiah itu yang sebenarnya uangnya juga dari mereka sendiri. Ya, dari antar peserta sendiri. Nah, kalau lomba entah itu namanya lomba Agustusan atau lomba sekolah atau lomba ya termasuk misal sepak bola dan seterusnya. Ya, tetapi ada unsur kemudian maisir, ya ada unsur judinya, maka juga ini termasuk apa? Jual beli yang ya terlarang. Atau misal dulu ada istilah porkas, ya, ada SDSB, itu kan ada unsur judinya. Ya, demikian juga termasuk dalam jual beli yang terlarang adalah yang ada unsur spekulatifnya. Ya, ada unsur spekulatif, ada unsur ya nasib-nasiban, gambling. Yang mana ini masuk nanti termasuk dalam kategori apa? Gharar. Ya, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada unsur maisir judi, tidak boleh ada ketidakjelasan. Ya, yang tidak jelas. Bahasa lainnya menjual kucing di dalam karung. Ya, ini termasuk gharar. Maka Nabi ya dalam hadis yang sahih disebutkan nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Ya, jadi dengan tegas ya Nabi kita mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang ada unsur ghararnya. Ya, ini bentuk beragam gharar, contoh-contohnya dulu ya juga sudah kita sebutkan. Ya, misal termasuk apa? Hadis yang baru ya kita lewati dulu. Ya, misal terkait dengan seseorang kemudian membeli barang tetapi barangnya belum dikuasai. Ya, Pak, saya beli beras 1 ton. Ya, tetapi apa berasnya belum kita kuasai, belum kita miliki. Tiba-tiba ada orang datang, ya kemudian apa? Ustaz, saya beli beras 1 ton. Saya telepon kepada yang punya beras tadi, tolong berasnya kirim ke si fulan. Ya, maka ini juga jelas ya terkait dengan ada unsur walaupun ada unsur ribanya di situ ya yang dominan. Tetapi intinya hadis sekalian, maka 3 hal tadi, baik dengan maisirnya, dengan ribanya, dengan ghararnya, ya maka ini termasuk daripada jual beli
yang terlarang. Ya kalau gharar itu misalnya apa Pak? Misal membeli ikan di dalam kolam. Ya siapa yang beli ikan saya yang ada di kolam ini harganya misal 5 juta. Itu ikannya di situ Pak jelas tidak Pak? Kan tidak jelas. Ya maka itu spekulatif. Ya ada unsur ghararnya. Termasuk hadirin sekalian, ya tentunya kajian kita masih dalam bingkai wala ta'kulu amwalan nas bil batil. Ya tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka tidak boleh dalam jual beli dalam Islam. Ya ada unsur judinya, ada unsur kemudian zalimnya, termasuk ada unsur ketidakjelasannya. Demikian juga yang kita bahas pada malam hari ini. Coba kita lihat. Hadisnya sudah sering disampaikan, yaitu hadis yang ke-980, haditsu Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu. Ya hadis yang bersumber dari Hakim bin Hizam, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa au qala hatta yatafarraqa. Ya Nabi kita menyatakan bahwasanya penjual ya dan pembeli itu masih dalam status apa Pak? Bisa untuk memilih antara lanjut atau tidak transaksinya. Selama masih apa? Ya selama belum berpisah. Ya jadi terkait dengan tawar menawar yang kemudian ya selama fisik ya secara fisik masih ada di toko itu, secara fisik masih ada di majelis itu, dan dulu sudah kita bahas di sini termasuk namanya apa? Khiyar majelis. Ya jadi selama masih ada di tempat itu maka akad ya transaksi bisa lanjut atau bisa batal. Ya kemudian yang selanjutnya Nabi kita mengatakan fa'in shadaqa. Kalau kemudian penjual dan pembeli itu jujur, wabayyana, ya kemudian penjual demikian juga pembeli khususnya adalah penjual, yaitu apa? Menerangkan, ya menerangkan kalau barang ini speknya begini dengan jujur, ya atau misal terkait dengan apa? Misal kualitas, ya kualitas barang ini kan ada kualitas yang super atau premium atau kualitas A misal. Tapi kan ada yang KW juga Pak ya. Ya misal terkait dengan apa? Misal toko bangunan lah. Ya misal ada keramik, ya keramik yang A, ya. Tapi juga ada keramik atau granit yang KW. Ya misal banyak gitu ya kalau kita lihat ada keluhan dari apa konsumen begitu, yang kemudian dia sudah pesan keramik yang jenis A ini, tapi pas dikirim gimana Pak? Yang datang yang KW. Ya atau kita yang awam yang tidak tahu bisa seperti saya lah. Ya saya beli besi. Ya beli besi. Ternyata kok di toko yang satu besi ini mahal. Di toko yang ini agak murah. Ternyata selidik yang mahal itu memang besi apa istilahnya? Full. Ya besi full ya istilahnya ya. Nah, sementara yang tadi itu yang ganci. Atau bahkan ada yang harganya kemudian disamakan, ternyata yang satu memang yang kualitas bagus, yang full, ya sementara yang ini adalah banci karena seseorang tidak tahu, ya ini apa Pak? Dibodohi. Maka nanti terkena dengan hadis yang lain, ya Nabi SAW naha an bai'il mustarsil. Ya Nabi SAW melarang jual beli, menjual barang kepada orang yang polos, kepada orang yang lugu. Kan begitu Pak. Ya misal kita tidak tahu, ya akhirnya harga yang harusnya 1 juta, kemudian dibilangnya ini harga 1,5 juta. Ya kita kan nggak bisa membedakan, ya mana yang ori gitu ya, mana yang orisinil, mana yang KW. Ya maka Nabi kita melarang ya terkait dengan jual beli memanfaatkan kepolosan seseorang, ya memanfaatkan kebodohan seseorang, memanfaatkan ketidaktahuan seseorang. Nah, maka terkait dengan hadis ini, Nabi kita mengatakan barang siapa yang kemudian pembeli dan penjual itu kemudian jujur, yang kemudian menjelaskan burika lahuma fi bai'ihim. Ya, maka pembeli dan penjual itu akan diberkahi.
Tetapi sebaliknya, wa in katama wa kadzaba. Ya, kalau kemudian menyembunyikan, ada unsur menyembunyikan, menipu, yang menggelapkan atau mengurangi, ya termasuk mengurangi timbangan. Kan kita nggak tahu, Pak. Ya timbangan beras, ya ternyata apa setelah ditimbang lagi misalnya dengan timbangan yang benar, kok ini hilang sekian ons misal. Ya ternyata timbangannya sudah dimodifikasi. Ya, sudah dimodifikasi. Nah, maka kalau kemudian menyembunyikan termasuk yang aib, yang cacatnya. Ya, yang cacat kemudian dibilang bagus, yang kemudian yang cacatnya, yang aibnya kemudian ditutup, ya dipoles. Yang kemudian dia menyembunyikan dan berdusta, muhiqat barakatu bainihim. Ya, maka keberkahan jual beli keduanya dicabut. Ya, dulu Bapak dan Ibu sekalian masih ingat ya terkait dengan hadis dalam kajian Riyadhus Shalihin di mana Nabi kita mengatakan alaikum bisidqi wa iyyakum wal kadzib. Ya, hendaklah kalian kata Nabi jujur dan sekali-kali jangan bohong. Ya, jangan dusta. Kenapa demikian? Fa inna sidqa yahdi ya ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi dalam kajian Riyadhus Shalihin, ya ini karena ada korelasinya juga. Nabi menyatakan karena kejujuran itu bisa menghantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan bisa menghantarkan kepada surga. Tetapi sebaliknya, Nabi mengatakan janganlah dusta. Ya, karena sesungguhnya dusta itu menghantarkan seseorang kepada sebelum nerakanya, Pak, kepada dosa. Dan dosa itu bisa menghantarkan seseorang kepada neraka. Ya, maka ini dengan tegas ya dalam hadis ini, ketika seseorang jujur dan menjelaskan apa adanya barang itu, maka diberkahi. Tetapi kalau kemudian menyembunyikan dan dusta, ya dia kemudian menutup kekurangan yang ada, memoles ya kekurangan yang ada dan itu disembunyikan, tidak diterangkan, maka berkahnya apa? Dicabut. Ya, kita masih teringat, kalau tidak salah juga dulu pernah kita sampaikan, ya Nabi kita menyatakan at-tajiru as-saduqul amin. At-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Ya, ada hadis, Pak. Ada hadis yang menyatakan pedagang yang jujur dan pedagang yang amanah nanti di hari akhir nanti akan disatukan. Ya, akan dibersamakan. Bersama dengan siapa? Bersama dengan para nabi. Kemudian bersama siapa lagi, Pak? Para siddiqin. Contoh siddiqin siapa? Ya, contohnya siapa? Misal Abu Bakar As-Siddiq. Ya, termasuk juga Nabi Yusuf, Pak. Nabi Yusuf itu disebut dalam ayat ya ayyuhas siddiq. Dipanggil Nabi Yusuf itu dengan wahai sosok yang suka jujur. Kemudian ibunya Nabi Isa, Pak. Ibu Nabi Isa siapa namanya? Ya, Siti Maryam. Ya, maka dalam ayat disebutkan mal masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihir rusul wa ummuhu siddiqatun. Nah, ada kata-kata itu. Ya, tidaklah Nabi Isa itu seorang nabi dan rasul yang mana para nabi, para rasul dulu sudah berlalu. Ya, sementara ibunya seorang yang siddiq. Arti siddiq apa, Pak? Ya, sosok yang suka ya jujur, sosok yang suka membenarkan. Nah, jadi ketika kemudian hadis Nabi menyatakan penjual yang jujur, yang amanah itu akan bersama dengan para nabi, ya para syuhada dan para siddiqin. Bisa masuk tadi, termasuk ada Siti Maryam di situ. Ya, termasuk ada ya Nabi Yusuf juga di situ. Beliau seorang nabi juga seorang yang siddiq. Ya, masuk juga di situ ada Abu Bakar, ya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, maka di antara salah satu yang bisa bersama dengan mereka, ya salah satunya siapa, Pak? Para pedagang. Ya, tapi pedagangnya yang bagaimana? Pedagangnya yang jujur. Ya, karena kalau kemudian tidak jujur berlaku hadis yang lain. Ya, ada hadis yang lain yang kemudian menyatakan inna tujjar yub'atsuna yaumal qiyamah fujjaran. Ya, Nabi kita mengatakan para pedagang di hari akhir nanti
akan dibangkitkan, Pak. Ya, para pedagang itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berlumuran dosa. Fajir itu apa? Orang berdosa. Ya, orang berdosa. Orang yang kemudian melakukan apa? Ya, pelanggaran. Ya, dengan tegas Nabi menyatakan para pedagang itu pada hari akhir nanti akan dibangkitkan dalam keadaan berdosa kecuali. Nah, ini pengecualian nih, Pak. Ya, dalam hadis disebutkan illa manittaqillah wa saddaqa wa barra. Ya, Nabi kita menyatakan kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, pedagang yang bertakwa, kemudian pedagang yang shadaq, ya pedagang yang suka apa? Jujur. Ya, pedagang yang suka jujur, yang kemudian apa? Wa barra. Ya, pedagang yang suka berbuat baik. Ya, dulu sudah kita sampaikan kisah ya tentang pedagang orang Madinah, masih ingat ya? Orang Madinah, ya dia punya toko karpet, ya yang kemudian toko selimut, ya yang kemudian orang miskin hanya punya uang 100 real, dia minta untuk dapat 4 selimut. Masih ingat ya? Padahal 1 selimut harganya berapa? Ya harganya 300 minimal. Ya, harganya 300, maka diberilah 4 selimut dengan 100 real tadi, yang kalau dihitung harusnya adalah 1.200 real. Kemudian dikasih lagi. Ya, berhubung kamu belinya 4 selimut, maka dikasih bonus 1 selimut. Jadi kalau di total nominalnya 1.500. Ya, maka orang seperti itu masuk ke dalam hadis ini. Ya, ke dalam hadis yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi. Pada hari kiamat nanti para pedagang dibangkitkan dalam keadaan berlumuran dosa kecuali yang bertakwa kepada Allah, kemudian jujur, kemudian apa Pak? Berbuat baik. Ya, maka dulu juga pernah kita sampaikan terkait dengan hadis Nabi yang menjelaskan para apa Pak? Broker. Yang seingat ya, terkait dengan broker, terkait dengan perantara, ya, yang kemudian Nabi juga menyebutkan ya dengan kata-kata ya mahsyar tujar, ya mahsyar tujar, disebut dengan wahai para pedagang, yang kemudian Nabi mengingatkan dalam perdagangan itu ada unsur tipu menipu, ada unsur sumpah palsu, ya karena ada unsur sumpah palsunya. Dia mengatakan demi Allah Bu, ya kalau harga segitu saya belum dapat untung, padahal sebenarnya sudah dapat untung walaupun hanya 10.000 begitu ya. Tapi sampai bersumpah, ya bersumpah menyatakan apa? Belum dapat untung. Ya maka setelah Nabi menyatakan dalam jual beli itu ada sumpah palsu, dalam jual beli itu ada omongan yang lantur, omongan yang kesana kemari, tidak ada manfaatnya, maka Nabi apa? Bersihkan. Ya bersihkan, terus diantaranya apa? Dengan bisadaqah. Ya dengan bersedekah. Maka pedagang yang dari Madinah itu sudah masuk ya ke dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Nah, oleh sebab itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, misalnya gini, Pak. Jadi ada pedagang yang bohong, dan untuk menutupi kebohongannya biar orang itu percaya, itu sampai bersumpah yang tadi kita sebutkan. Maka nanti dalam hadis Nabi kita menyatakan salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim. Ya, jadi Nabi mengatakan ada 3 golongan di hari akhir nanti. 3 golongan ini Pak tidak akan diajak bicara oleh Allah, kemudian tidak akan dilihat oleh Allah, kemudian tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara 3 itu ada yang namanya al-munfik sil'atahu bil halfil kadhib. Ya, yaitu orang yang menawarkan barang. Ya, orang menawarkan barang, mempromosikan barang, tapi sayang Pak, diiringi dengan sumpah, ya sumpah palsu. Ya, maka terkena dengan hadis yang tadi ya, yang kita bahas ya terkait dengan